Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sony Rosadi, Hamdan Chandrawirana, dan Nanda Nur Oktavia dari kelas IF B2A akan membahas tugas besar kami bertemakan data apotek. Mungkin kita bahas dari soal yang pertama adalah buat rancangan sebuah database dari studi kasus yang telah Anda pilih, yaitu kami memilih tema data apotek. Jumlah tabel minimal 5 dan buatlah realisasi IRD-nya. Oke, setelah kami diskusi, terbentuklah 5 entitas. Yang pertama adalah entitas user, yang isi atributnya adalah ID admin. ID admin ini sendiri deskripsinya adalah ID admin toko, username. Atribut username ini adalah username untuk login, atribut password, ini itu kata sandi dari ID user yang kita punya. Nama akses itu deskripsinya waktu satu akun yang idle saat login di web. Dan lama akses ini lebih ke catatan waktu si akun yang idle. Nah, ada juga note seperti catatan untuk log tukar SIP. Dan yang terakhir, atribut saldo total. Deskripsinya adalah saldo yang dimiliki oleh apotek kami. Yang kedua, kita memiliki entitas pelanggan. Entitas pelanggan ini kita kasih nama atributnya adalah nama, deskripsinya nama pengakses, atribut alamat, alamat pengirim, alamat pengirim pelanggan, saldo, ini adalah atribut yang dimana saldo yang dimiliki pelanggan itu sendiri. Nomor antrian ini adalah sebenarnya nomor yang akan dimiliki pelanggan saat akses ke web, dan jenis kelamin untuk lebih memudahkan jenis kelamin lebih memudahkan untuk penjenisan pelanggannya itu sendiri ya. Jadi misalnya ada obat yang cocok untuk berbagai macam obat untuk cocok untuk jenis-jenis kelamin tertentu, mungkin yang laki-laki atau yang perempuan. Catatan obat juga adalah catatan dari pembelian sebelumnya. Umur adalah umur pelanggan, jadi kita menyesuaikan untuk dosisnya. Pertanyaan adalah catatan atau catatan alergi dari pelanggan itu sendiri. Yang ketiga ada entitas toko, atributnya ada ID toko. ID ini adalah Unicode yang masing-masing dimiliki oleh suatu toko. Dan ada juga atribut list toko. List toko yang ini tuh jadi list-list toko yang terkoneksi dalam web kami. Nomor telepon, itu adalah daftar nomor telepon masing-masing toko. Email juga email masing-masing toko yang terdaftar atau tergabung. Alamat toko ya, dan alamat real, toko realnya. Lanjut ke entitas obatnya itu sendiri, kita ada atribut kegunaan masing-masing obat, ya, kegunaan masing-masing obat, ada juga jenis-jenis obatnya, ada juga atribut banyak atau quantity dari si obatnya itu sendiri, ada atribut harga satuan atau harga per pil obatnya itu sendiri, ada juga efek atau alergi atau apa aja yang dilarang atau apa aja yang bakal ditimbulkan dari obat itu sendiri. Nah, mungkin yang terakhir adalah entitas gudang. Nah, ada atribut ID barang out. ID ini adalah Unicode untuk barang yang mau keluar. Sedangkan atribut ID barang in adalah ID Unicode yang untuk barang-barang yang mau masuk ke dalam gudang. Log ini adalah catatan keluar masuk atau untuk keluar masuk barang. Pembawa adalah catatan carrier untuk pembawa barang. Alamat asal adalah alamat penyedia atau alamat asal toko penyedia atau toko apotek. Alamat tujuan adalah alamat tujuan toko yang akan menerima. Alamat pembeli adalah alamat tujuan pengantar barang untuk ditujukan ke customer.
Dan result adalah hasil saldo akhir dari setiap pembelian yang sudah dilakukan. Oke, untuk tabelnya mungkin cukup sekian. Kita lanjut untuk memudahkan proses selanjutnya atau nomor selanjutnya, kita membuatkan ERD. ERD-nya mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Jadi mungkin ya ERD yang tadi terbentuk kita dari 5 entitas yang sudah dibuat, entitas obat, entitas toko, entitas user, entitas pelanggan. Nah, di dalamnya juga ada banyak atribut yang sudah disebutkan dari awal di tabel. Selanjutnya nomor 2 yaitu create tabel, di mana sebelum di create tabel kita meng-create database-nya terlebih dahulu dengan nama data apotek. Seperti yang sudah dijelaskan di nomor 1, kita akan membuat beberapa tabel, yaitu tabel user, tabel pelanggan, tabel toko, tabel obat, dan tabel gudang. Begitupun saya menambahkan tabel temporary untuk melakukan drop tabelnya. Ini ada create tabel user, di mana mempunyai atribut yaitu ID admin dengan tipe data integer, dengan memiliki status not null, yang mana tidak boleh kosong ID admin ini. Terus dia melakukan pengisian secara otomatis dengan auto increment. Selanjutnya, atribut username. Dia memiliki tipe data varchar dengan lengthnya itu 16. Berikutnya password dengan tipe data char dan lengthnya 18. Selanjutnya nama akses dengan tipe data char sama dengan password dengan lengthnya 30. Lama akses, tipe datanya integer, shift jaga, tipe datanya integer juga, not, tipe datanya varchar dengan lengthnya 128 karena pasti bakal banyak notnya tulisannya, saldo total dengan tipe data varchar sama lengthnya juga 128. Ini ada primary key, di mana ID admin ini akan menjadi vektornya unique key code, jadi tidak boleh sama seperti unique key code primary key itu. Selanjutnya mungkin kita cobain saja di tabelnya ke PHP MyAdmin. Di sini kami menggunakan database MySQL yang ada di PHP MyAdmin. Kita create tabelnya. Selanjutnya nomor 2 yaitu create tabel, di mana sebelum create tabel di sini itu kita akan meng-create database terlebih dahulu dengan nama data apoteker. Selanjutnya kita akan meng-create tabel yang sudah dijelaskan sama Kak Hamdan dari nomor 1, di mana tabelnya itu ada 5 tabel, tabel user, tabel pelanggan, tabel toko, tabel obat, dan tabel gudang. Dan di sini saya menambahkan tabel temporary untuk melakukan drop tabel. Tabel user. Ini tabel user memiliki atribut ID admin dengan tipe datanya integer dan statusnya not null, di mana ID admin ini nggak boleh kosong dan diisi secara otomatis menggunakan auto increment. Selanjutnya atribut username dengan tipe data varchar
password dengan tipe data char, linknya 18, nama akses, tipe data char, linknya 30, nama akses, tipe datanya integer, jaga, tipe datanya integer juga, tipe datanya varchar dengan link 128, saldo total dengan tipe data varchar dan link itu 128. Selanjutnya di sini ada primary key. Primary key di sini yaitu ID admin. Di mana primary key di sini itu untuk mengidentifikasi suatu baris pada suatu tabel. Dan kesananya sama sih seperti tabel user. Kita langsung buat saja. Saja kita praktek ke database-nya langsung. Di sini kita memakai MySQL PHP MyAdmin. Kita akan meng-create tabelnya dari yang telah kita buat. Sudah copy paste yang tadi kita buat ke query-nya ke SQL. Sekarang kita jalankan langsung saja. Nah, ini sudah terbentuk database dengan nama data apotek dan tabel-tabelnya. Tabel gudang, tabel obat, tabel pelanggan, tabel toko, tabel user, dan tabel temporary. Di dalamnya pun sudah terdapat atributnya. Selanjutnya mungkin seperti yang soal, kita akan mengalter tabelnya. Di sini kami telah membuat alter tabel dari semua tabelnya, di mana kita akan mengubah beberapa tabel, enggak beberapa sih, semua tabelnya. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa alter. Yang pertama, alter tabel user. Kalau singkatnya sih, alter tabel user itu cuma sampai sini. Dari alter tabel user, modify, saldo total, integer. Dimana maksudnya itu, kita mengubah tabel user, mengubah tipe data dari atribut saldo total. Jadi integer. Sebelumnya kan kita meng-create-nya saldo total itu dengan tipe data varchar, lainnya 128. Tetapi kan kalau saldo total itu bentuknya number. Jadi kita memakai integer. Dan di atasnya pun ada alter tabel, di mana alter tabelnya itu langsung digabung
menggunakan koma. Sama seperti yang tadi, alter tabel user yang pertama juga merupakan alter tabel di mana mengubah tipe data dari sebuah atributnya. Akan tetapi di sini menggunakan koma. Jadi mengubah atributnya langsung 3, enggak cuma 1. Selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan yang alter tabel toko, di mana di sini kita mengubah nama list toko, mengubah atribut list toko menjadi nama toko dengan sekaligus tipe datanya. Alter tabel toko change list toko dengan nama toko pacar 64. Selanjutnya, alter tabel pun bisa untuk menambahkan kolom. Di sini ada tabel toko. Saya menambahkan atribut nama website, di mana kan sebelumnya di tabel toko itu belum ada nama website di sini. Jadi saya tambahkan dengan menggunakan sintak alter tabel toko, add nama website dengan tipe data pacar 64 lainnya. Selanjutnya, di sini pun kita bisa menghapus kolom dengan alter table. Kita bisa menghapus kolom dari sebuah tabel. Di sini saya menghapus alamat pembeli karena di tabel gudang ada beberapa alamat, sehingga saya akan menghapus satu buah kolom dengan nama alamat pembeli. Berikut sintaknya. Selain itu, alter tabel pun bisa untuk menambahkan seperti primary key sama origin key. Dimana kalau primary key itu sudah saya jelaskan tadi untuk mengidentifikasi suatu baris pada suatu tabel. Sedangkan origin key itu untuk membuat relasi di antara kedua tabel. Di mana di sini ada sintaks seperti ini, yang mana maksudnya itu kita akan menambahkan origin key kepada ID obat di tabel gudang dengan referensinya itu ke tabel obatnya sendiri dengan ID obat juga, di mana kita bisa mengupdate jika di mana dengan peraturan memakai cascade, di mana cascade di sini itu melakukan jadi si parentnya itu bisa melakukan pembaharuan ke tabel anaknya. Jadi misal kalau di tabel obat itu kita diubah kolomnya, isi kolomnya, maka akan otomatis keubah juga di tabel gudang. Seperti itu. Sedangkan on delete no action, di mana dia itu memberi aturan kalau jika yang
ada ID obat di tabel gudang, tetapi kita menghapus ID-nya di tabel obat. Satu record ID tersebut di tabel obat itu nggak akan bisa terhapus, soalnya masih terdapat anak di dalam gudang, di tabel gudang. Selanjutnya mungkin ini alter tabel pun bisa mengubah nama tabel, di mana saya tadi menambahkan tabel temporary dengan nama rem, akan saya ubah dengan nama TBL kelompok. Kita coba saja langsung di MySQL. Kita langsung saja jalankan SQL-nya dan berhasil semua tabel sudah terubah. Kita lihat salah satu tabelnya saja, yaitu tabel gudang. Nah, di sini tadi saya kan menambahkan origin key di tabel gudang pada atribut ID obat. Sehingga di sini akan ada bentuk kunci. Kuncinya warna silver, di mana dia menandakan ID obat ini origin key. Begitupun ID gudang. ID gudang ada primary key-nya. Dan saya juga tadi menghapus alamat pembeli. Di sini sudah tidak ada. Sudah saya hapus. Mungkin selanjutnya sudah create sama alter, saya akan melakukan drop tabel. Di sini saya menyiapkan yang tadi tabel temporary, di mana sudah saya ganti namanya menjadi tabel kelompok. Lalu saya akan melakukan drop tabel, di mana artinya itu yaitu menghapus tabel kelompoknya. Kita langsung saja ke MySQL. Di sini ada tadi tabel temporary-nya berubah jadi nama tabel kelompok. Dan saya akan menghapusnya dengan perintah SQL drop. Kita jalankan langsung. Di sini akan muncul pemberitahuan, karena drop tabel itu akan menghapus semua keseluruhan tabelnya, sehingga akan memberikan pertanyaan apa kita yakin mau dihapus karena itu buatannya, bukan tabel asli. Jadi kita hapus saja. Nah, sudah selesai. Tabelnya hilang satu, sehingga tabelnya jadi 5 lagi, seperti yang disebutkan di nomor 1. Selanjutnya, nomor 3, yaitu Oke, selanjutnya untuk nomor 3 yaitu isi semua tabel dengan minimal insert 5 untuk masing-masing tabel.
menggunakan perintah insert. Saya akan menjelaskan salah satu dari perintah insert itu, yaitu yang ada di sini, bahwa insert into tabel user, dia akan menginputkan data kepada tabel user dengan data ini kosong, dikarenakan pada tabel user ini ada struktur yang dimana dia auto increment, yaitu dia akan otomatis diinputkan oleh SQL-nya sendiri, sehingga pada saat insert into tabel user, maka value-nya kosong, dan dia akan nanti otomatis di sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu data yang kedua adalah Sony. Ini merupakan username yang akan diinsert kepada tabel user. Selanjutnya ada Merdeka 1945. Ini merupakan passwordnya. Selanjutnya lalu ada nama akses, lama akses, shift jaga, not, dan saldo total. Semuanya akan sesuai berurutan sampai akhir. Dan ini kan saldo total. Lalu langsung aja untuk kita coba insert tabel user ini. Untuk tabel user ini kita insert. Kita tinggal masukkan kepada bagian SQL, lalu sintak yang telah kita buat ini, dan tinggal di go. Setelah di go, maka akan terinsertlah data yang tadi kita list itu, dan akan muncul pada bagian browse, di mana ada 5 user yang telah diinput tadi. Begitu juga untuk tabel pelanggan, tabel toko, dan juga tabel obat. Ini kita hanya tinggal insert aja. Oh ya, untuk tabel toko sendiri, kenapa kita hanya satu baris? Karena ini merupakan info dasar dari toko yang kita pergunakan, seperti nama tokonya, nomor telepon, email, alamat secara real, dan websitenya. Kita bisa insert juga langsung. Lalu ini ada komen, sebetulnya tidak akan berpengaruh karena ada slash bintang untuk menandakan komen. Jadi bisa langsung dimasukkan semua, tinggal di insert aja. Maka data-data seperti obat, pelanggan, toko, semuanya udah terinsert. Lalu pada tabel pelanggan di sini ada seperti nomor 1 Risna. Oh, bukan, yang pada gudang. Ini kan kita belum input nih. Di sini ada sampai lumayan banyak, ada 4 ID juga, di mana setiap ID ini, pertama ID gudang, dia ID yang merupakan primary key, dia akan otomatis input. Lalu ID barang out dan ID barang in, ini untuk menandakan bahwa apakah barang ini masuk atau barang ini keluar. Lalu ID obat yang dia forgain ke tabel obat ini, sehingga ketika misal ada barang out, maka dia akan sekaligus mengubah tabel obat juga untuk mengurangi dari jumlah banyak. Sebaliknya juga, jika ID-nya tabel in, maka pada tabel obat dia akan bertambah. Seperti contoh, ini ada insert paracetamol. Untuk nama obatnya paracetamol. Pada ini dia di kolom 2, yaitu
Bentar. Yang kolom 2 itu ID barang out. ID barang in, sorry. Di mana akan ada barang yang diantar oleh Rahman sebanyak 100 buah dari pabrik obat ke toko dengan harga segini. Lalu kita update juga jumlah obat paracetamol yang asalnya 250 buah menjadi 100 karena di sini ada insert pada tabel gudang. Setelah dimasukkan, maka akan ada satu log di mana masuknya supply 100 buah paracetamol yang dibawa oleh Rahman masuk ke toko, sehingga obat pun bertambah menjadi 1.250 dari asalnya 250. Dan yang lainnya juga mengikuti sama sejenis. Kita tinggal input aja. Kita bisa lihat contohnya di betadine asalnya 100 buah. Setelah kita insert data baru, maka pada obat betadine akan bertambah menjadi 100. Lalu amotil bertambah, amoxicillin bertambah, dan ini. Lalu pamol juga berkurang 2 karena pada tabel gudang ada pembelian yang dilakukan oleh pembeli 1. Dia melakukan pembelian 2 buah obat paracetamol. Oke, selanjutnya adalah mengupdate. Sebelumnya sebenarnya sudah update juga, karena suatu kesatuan pada insert tabel gudang itu ada update obat, karena ada forging keynya juga, jadi harus sekaligus. Cuman saya akan menyontohkan kembali update. Pada pelanggan ada yang bernama Yuki Kato, dia beralamatkan di Jalan Gunung Batu. Kita akan mengubah alamatnya ini menjadi Jalan Jakarta nomor 1. Lalu ini ada update, ini nama tabel, dan ini kita mengset, menyetel bahwa alamat akan menjadi Jalan Jakarta nomor 1, di mana namanya adalah Yuki Kato. Setelah itu kita go, dan ini telah berubah. Yang pada ID pelanggan 6 yaitu Yuki Kato menjadi Jalan Jakarta nomor 1. Lalu ada juga pada soal yaitu perintah delete. Kita bisa lihat pada ID pelanggan nomor 5 ada pelanggan yang bernama Dadang dengan saldo 100.000, pria, dan dia alergi lidah buaya. Kita akan coba delete untuk baris tersebut, yaitu dengan cara delete from tabel pelanggan, yaitu dia akan mendelete pada tabel pelanggan di mana namanya adalah Dadang. Lalu setelah kita go, akan ada notif bahwa kita akan mengeksekusi perintah ini, karena setelah kita mencet OK, maka baris tersebut akan hilang, sehingga dibutuhkannya double verifikasi seperti ini. Kita OK, maka Dadang menghilang dan sudah terhapus. Oke, itu untuk nomor 3 dan 4 sampai delete, lalu akan dilanjut oleh Nanda untuk presentasi selanjutnya. Nomor 5 yaitu tampilkan isi semua tabel yang menggunakan relasi minimal 2 tabel, yaitu menampilkan tabel tabel gudang, tabel obat, tabel pelanggan, tabel toko, tabel user, dan juga yang terakhir relasi 2 tabel yang akan dipresentasikan oleh Nanda. Silakan. Selanjutnya nomor 5 itu
kita akan menampilkan seluruh tabel yang telah dibuat, di mana kita akan menampilkan tabel user, tabel toko, tabel pelanggan, tabel obat, dan tabel gabungan antara tabel user dan tabel obat. Langsung saja kita praktekkan. Kita coba satu dulu. Masukkan sama Kak Sony. Selanjutnya kita klik lagi tabel yang ada di tabel toko. Saja sudah muncul, begitupun seterusnya. Dan di sini kita juga bisa menampilkan beberapa kolom dari tabel toko. Misalkan kita ingin menampilkan nama toko saja. Kita tinggal langsung ganti bintangnya dengan nama kolom tersebut. Itu nama toko. Langsung kita eksekusi. Dan akhirnya muncul hanya nama toko saja, tidak semuanya. Oh iya, tadi tuh yang select bintang, maksudnya itu kita akan menampilkan semua data yang ada di tabel, yang ada di dalam sebuah tabel. Kali ini ada di tabel toko. Dan selanjutnya kita akan mengeksekusi tabel yang gabungan yang mempunyai relasi. Ini saya menampilkan semua kolom yang ada di gudang, di mana di tabel gudang tersebut memiliki ID gudang, ID barang out, ID barang in, ID obat. Di sini ID obat enggak saya tampilkan karena saya ganti dengan nama obatnya langsung dari tabel obat. Log, pembawa, alamat asal, alamat tujuan, total. Dari tabel gudang sama tabel obat, di mana ID obatnya itu ID obat yang ada di tabel gudang sama dengan ID obat yang ada di tabel obat. Kita langsung eksekusi saja kalau itu. Nah, jadi di sini ID obat nggak ditampilkan, melainkan yang ditampilkan adalah nama obat sesuai ID obatnya. Seperti itu. Dan kita juga bisa mengubah banyak yang akan kita tampilkan gimana mau kita.
Ya, Berikut. mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 dengan tema data apotek. Dari saya Hamdan Chandrawirana, bahwa saya ada Nanda Nur Oktavia, ada juga Kang Sony Rosadi. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari penguji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.